Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu. Pagi juga, Bu. Baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hanin, Hadir Ibu. Siska Mutia, Firda Umi Hani, Hadir Bu. Asifa Saskia, Hadir, Ibu. Faria Nusora, Hadir, Bu. Feni Wigandi. Hadir, Ibu. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu akan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Feni, silakan memimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Feni. Hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Sebelumnya, Ibu akan mereview kembali materi pada pertemuan minggu lalu. Dari teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu teks prosedur? Saya Bu. Baik, Firda, silahkan. Teks prosedur ialah teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Itu Bu. Benar, terima kasih Firda. Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau pedoman untuk melakukan sesuatu. Karena hari ini kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan beserta strukturnya, maka kita harus mengetahui betul apa itu teks prosedur. Selanjutnya, Ibu meminta Hanin untuk membacakan KD yang akan kita pelajari hari ini. Silakan Hanin. KD 3.6 itu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. KD 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Sudah, Ibu. Terima kasih Hanin telah membantu Ibu membacakan KD pada hari ini. Sesuai dengan KD, kita akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan tentang teks prosedur, mau melalui cara melakukan dan cara membuat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan teks mengenai struktur teks prosedur. Feni, bantu Ibu untuk membacakan teks cara membuat bubuk Manado. Baik, Ibu.
Cara membuat bubur Manado. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Itu merupakan tujuannya. Selanjutnya, Asyifa Saskia, bantu Ibu membacakan bahan dan alat, langkah, serta penutup. Siap, Ibu. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan itu ada 400 gram nasi merah, 200 gram singkong dicuci terus dipotong dadu, 200 gram ubi ungu dicuci, dikupas, terus dipotong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, dirajang kasar, 1 ikat bayam, dicuci, dipetik daunnya, lalu 1 buah jagung manis dipipil. Selanjutnya ada 1.500 ml air. Nah, langkah-langkahnya itu harus diurutkan secara rinci dan bertahap. Yang pertama ada didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Yang kedua, tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan terlalu layu. Dan yang terakhir, angkat dan hidangkan dalam keadaan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Untuk penutupnya, bagian lain penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Sudah, Ibu. Terima kasih ya Siva sudah membacakan teks prosedur cara membuat bubuk Manado. Selanjutnya, Varial tolong bacakan teks prosedur biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ya, Bu. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. 2. Gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela jari. 3. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. 4. Apa itu? Bilas tangan dengan air bersih mengalir. 5. Keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Maaf, Bu, nggak kebaca. Tujuannya untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari virus serta bakteri di sekitar kita. Penutupnya, dengan mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari virus. Selamat menyongsong hidup sehat. Terima kasih Varia telah membantu membacakan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks prosedur. Jadi yang pertama itu ada judul. Judul itu dibuat harus semenarik mungkin karena akan menarik pembaca dalam mengikuti prosesnya. Yang pertama, pilihan katanya itu harus menarik, yaitu mudah dibuat, cepat, murah, indah, bermanfaat, lezat, dan bergizi. Dengan kata cepat dan murah, itu biasanya bisa menarik perhatian seseorang untuk mengikuti tutorial yang akan kita buat. Yang kedua itu ada pengantar atau tujuan. Pada bagian ini, pengantar apa yang akan dibuat serta tujuannya apa membuat tutorial tersebut. Yang ketiga itu ada alat dan bahan. Pada bagian alat dan bahan ini dirincikan sampai ukuran yang akurat untuk menghasilkan produk yang baik. Contohnya itu 1 kg tepung terigu, 4 sendok teh
4 sendok teh mentega. Jadi kita harus menyesuaikan aturan-aturan tersebut, disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang memang diharuskan, seperti itu. Selanjutnya ada langkah atau inti. Pada bagian langkah-langkah itu, kita menuliskan tahapan kegiatan atau urutan kronologis. Jika panduannya tentang permainan, maka dalam panduan tersebut diberikan aturan permainannya seperti apa. Yang ketiga, ada kesimpulan. Kesimpulan itu ucapan untuk membujuk orang lain untuk melakukan panduan tersebut. Contohnya, selamat menikmati. Jika makanan ternyata mudah bukan membuatnya, seperti itu. Selanjutnya, penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama itu ada kalimat perintah. Dalam kalimat perintah itu bisa berupa pernyataan, bisa berupa perintah. Misalnya, jika bentuknya pernyataan, Anda harus berdiri sejauh 1 meter di depan layar. Jika bentuknya perintah, berdirilah sejauh 1 meter di depan layar. Kata berdirilah itu merupakan merupakan kata perintah. Coba Siska Mutia buat satu contoh kalimat perintah mengenai teks prosedur. Misalnya masukkan garam ke dalam bahan-bahan yang sudah ditambahkan sebelumnya. Seperti itu, Bu. Ya, benar. Benar sekali, Siska. Kata masukan itu merupakan kata perintah ya. Jadi, biasanya kata perintah itu diakhiri dengan lah atau kan. Seperti itu. Selanjutnya, penggunaan bentuk pasif. Jika bentuknya aktif, contoh kalimatnya seperti ini. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Pasifnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Yang ketiga, ada kriteria atau batasan. Misal ada teks prosedur tanpa batasan. Angkat kaki kanan. Jika dengan batasan, angkat kaki tangan setinggi lutut. Maka batasannya itu setinggi lutut, tidak hanya diangkat. Yang keempat, ada penggunaan adverbial. Penggunaan adverbial ini kata keterangan seperti cara, alat, tujuan, syarat, serta akibat. Contohnya itu, potonglah kayu dengan gergaji mesin. Maka, kata dengan gergaji mesin ini merupakan keterangan alat gergaji mesin. Lalu, jika gula terlalu banyak, ketika digoreng akan cepat gosong. Ini keterangan akibat. Jika kita membagi gulanya terlalu banyak, ketika digoreng, akibatnya akan cepat gosong. Lalu, setelah mendidih, aduk perlahan. Ini keterangan syarat. Ketika air mulai mendidih, maka itu harus diaduk secara perlahan. Selanjutnya ada kalimat saran. Kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya, hindari, jangan. Misalnya, ada contoh kalimat. Sebaiknya gunakan handuk kering ketika menggosok tubuh. Itu sebaiknya ini merupakan saran. Jika handuknya basah, maka ketika mengeringkan tubuh tidak akan kering. Seperti itu. Coba silahkan Firda membuat satu contoh kalimat saran. Baik, Bu. Sebaiknya gunakan api sedang agar adonannya tidak mudah gosong. Seperti itu, Bu. Ya, benar. Ya, benar. Itu merupakan saran ya.
gunakannya api sedang supaya adonan yang kita goreng tidak mudah gosong. Selanjutnya, kata penghubung. Kata penghubung ini bisa disebut sebagai konjungsi temporal, yaitu dengan kata kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Contoh kalimatnya, masukkan bunga ke dalam pot. Setelah itu, tambahkan kembali tanah dan padatkan. Seperti itu. Silahkan Siska membuat satu kalimat dengan kata penghubung. Siska? Oh iya Bu, maaf mic-nya belum nyala. Jadi misalkan potonglah kertas menggunakan Baik. gunting, kemudian rekatkan dengan lem. Seperti itu Bu. Ya, benar. Kata penghubungnya kemudian ya. Selanjutnya ada akhiran i dan akhiran kan. Misalnya, ketika kita menggunakan akhiran i, itu objeknya tidak bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Jika menggunakan akhiran kan, objeknya bergerak. Lumurkan mentega pada loyang. Karena biarpun kalimat ini memiliki arti yang sama, akan tetapi loyang tidak bergerak. Sedangkan mentega itu yang digerakkan kepada loyang. Lumurkan mentega pada loyang, maka menteganya itu sebagai objek yang bergerak. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini ada soal. Jadi ini teks prosedur. Sebentar. Sepertinya not responding. Mohon maaf, sebentar. Selanjutnya di sini ada teks prosedur cara menanam bunga. Ini teksnya Ibu acak. Ibu meminta kalian untuk menyusun dengan benar sesuai urutannya serta berikan alasannya. Yang pertama, urutan pertama, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu, memberikan kalimat pertamanya. Pada kalimat pertama, yaitu, siapkan pot bunga, tanah, air, sekop, dan bunga, serta gunakan sarung tangan. Alasannya, karena pada bagian siapkan pot bunga, ini merupakan bagian persiapan. Selanjutnya, Feni, silahkan lanjutkan kalimat yang Ibu berikan. Selanjutnya, masukkan sedikit tanah, kemudian pupuk. Lalu, yang ketiga, Bu. Lalu, masukkan bunga yang ingin ditanam ke dalam tanah. Selanjutnya yang kedua, Bu. Baik, terima kasih Feni. Tolong bagikan alasannya mengapa kamu memilih nomor urut 3 di kedua dan nomor urut 2 di ketiga. Karena sebenarnya Ibu menurut saya itu cocoknya di situ, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, Hanin, silahkan melanjutkan kalimat yang dibuat oleh Feni. Ya, Ibu.
Kalimatnya itu, setelah itu timbun lagi dengan tanah dan padatkan. Nah, itu tuh urutan keempat di nomor 5, Bu. Terus yang urutan terakhir itu siram dengan air secukupnya. Nah, alasannya kenapa? Karena itu tuh udah langkah-langkah terakhir, Bu, dalam menanam bunga di pot. Baik, terima kasih Hanin. Selanjutnya Ibu memiliki 2 pertanyaan. Untuk kalian yang belum menjawab, Faria dan Ashifa, silahkan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, Farial, sebutkan kalimat perintah yang terdapat dalam teks tersebut. Yang pertama, masukkan bunga yang ingin ditanam ke dalam tanah. Yang kalimat perintah kedua, masukkan sedikit tanah, kemudian masukkan sedikit tanah. Yang ketiga, siapkan pot bunga, tanah, air, sekop, dan bunga, serta gunakan sarung tangan. Udah, Bu. Baik, terima kasih Faria. Di situ ada kalimat ada kata akhiran kan ya, yang merupakan aturan dalam kata perintah atau kalimat perintah. Selanjutnya, nomor 2, sebutkan kata penghubung yang terdapat dalam teks tersebut. Ashifa? Ya, Bu. Kata penghubung di dalam teks tersebut itu ada dalam kalimat yang ketiga sama yang kelima, Bu. Katanya itu kemudian sama setelah itu. Ya, baik. Terima kasih Ashifa dan Farial telah menjawab. Selanjutnya, Sama-sama, Ibu meminta kalian untuk memberikan kesimpulan pada hari ini, pada mata pelajaran hari ini. Silakan Feni untuk memberikan kesimpulan. Ya Ibu, jadi dalam pelajaran hari ini kita mempelajari teks prosedur. Tadi Ibu menjelaskan bahwa dalam teks prosedur itu ada struktur teksnya. Nah, struktur teksnya ini berupa judulnya, terus juga ada tujuannya, alat dan bahannya, langkah, sama kesimpulannya. Terus dalam teks prosedur juga itu ada ciri khasnya. Di dalam teks prosedur itu tadi Ibu menjelaskan bahwa biasanya ada kalimat perintah. Terus ada penggunaan kalimat dalam bentuk pasif maupun aktif. Terus ada kriteria atau batasan. Terus habis itu ada penggunaan adverbasi ya Bu. Terus ada kalimat saran, kalimat penghubung, sama akhiran i dan akhiran kan. Itu Ibu. Baik, terima kasih Feni, lengkap sekali ya sudah dijelaskan. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yaitu membuat teks prosedur dalam bentuk video dan dikirim atau diposting melalui Instagram kelas. Kalian bisa membuatnya sekreatif mungkin bersama teman sebangku kalian. Sekian pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai Sama-sama. berjumpa kembali. Entar dulu, gue berhenti.